Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndukur mejorotan onok sego babat. SMK Negeri 2 Pacitan unggul dan hebat. Nah, pemirsa JTV, kita di Jatim Cerdas dan kita ada di SMK Negeri 2 Pacitan. Dan rencananya ini akan ada peresmian nama hotel, karena di SMK Negeri 2 Pacitan ini unggulannya adalah perhotelan dan perikanan. Nanti ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Wahid Wahyudi, akan meresmikan nama hotelnya Pace Edotel. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Jatim Cerdas. Let's go. Pemirsa, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Wahid Wahyudi, meresmikan Pace Edotel di SMK Negeri 2 Pacitan pada Selasa 15 November 2022. Pace Edotel yaitu sebagai hotel training bagi siswa jurusan perhotelan di SMK Negeri 2 Pacitan. Fasilitas booth cafe shop juga kamar hotel pun lengkap di sini. Kopi khas Pacitan bikinan siswa pun dipuji, vibes-nya enak dan tidak kalah dengan cafe shop yang ada di Jakarta. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Wahid Wahyudi, juga meninjau ruang kamar yang ada di Pace Edotel SMK Negeri 2 Pacitan. Kamar hotel yang tersedia pun bersih, ukuran besar dan layak menjadi tempat training bagi siswa di jurusan perhotelan. Apalagi saat ini Pacitan terkenal dengan banyak kunjungan wisatawan karena keindahan alam goa dan pantainya, sehingga kebutuhan tenaga kerja di bidang perhotelan sangat dibutuhkan. Tadi kita sudah melihat peresmian Pace Edotel ini, Pak, ya? Betul, betul. Namanya diresmikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Wahid. Bagaimana, Pak, petunjuknya untuk hotel ini, Pak? Alhamdulillah, kami melihat Pace Edotel di SMK Negeri 2 Pacitan. Alhamdulillah, ruangannya nyaman, bersih, apalagi di lobi utama disambut dengan Kopi de Zero. Kopi luar biasa. Kopi nomor satu di SMK Negeri 2 Pacitan. Dan nikmatnya luar biasa. Luar biasa. Ini adalah model-model pembelajaran yang kita harapkan, dan inilah yang disebut dengan project based learning. Tidak sekedar teori, tetapi juga praktek. Langsung praktek. Sehingga diharapkan para siswa ini di saat nanti lulus bisa menjadi juragan-juragan baru, menjadi wirausahawan baru. Iya. Oleh karena itu saya tadi menyarankan di rumahnya silahkan membuat seperti ini. Iya. Karena untuk membuat seperti ini hanya butuh modal sekitar 70 juta. Manfaatkan ruang tamunya untuk seperti ini. Ya. Iya. Maka teman-temannya saya yakin akan ngopi yang nikmat ini. Ya, bagaimana Pak Kepala Sekolah persiapan untuk pembangunan ini dan untuk siswanya bagaimana itu, Pak? Terima kasih. Jadi hotel ini sebenarnya sudah dibangun agak lama, tetapi kita memberikan nama baru saja. Dan pengembangan dimulai tahun 2022. Jadi kami 2022 alhamdulillah masuk di SMK Pusat Keunggulan. Nah, dan kita kembangkan juga, baru masuk tambahan ke ini inovasi bisnis kita. Coffee shop, iya, ya, betul. Jadi kita punya 10 kamar, kemudian satu ruang meeting, juga nanti pengembangannya mungkin akan ke produk-produk yang lain. Dan SMK Negeri 2 Pacitan ini adalah SMK Pusat Keunggulan
dan pusat keunggulannya itu adalah jurusan perhotelan. Dan alhamdulillah tadi Mbak Salum ini cerita sudah pernah kerja praktek di sebuah hotel di Jogja bintang 5. Wow, keren. Kalau kita melihat apa yang ditampilkan, ini Pacitan serasa di Jakarta. Iya. Apakah Pak Wahid nanti menginap di sini, Pak? Iya. Pemirsa JTV, jangan kemana-mana, tetap di Jatim Cerdas. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Wahid Wahyudi juga meninjau sejumlah stand pameran SMK se-Kabupaten Pacitan yang digelar pada hari Selasa 15 November 2022 di SMK Negeri 2 Pacitan. Secara khusus, Bapak Wahid Wahyudi mendukung penuh siswa yang mampu menjalankan wirausaha. Di antaranya, siswa di SMK Negeri Kebon Agung Pacitan yang berhasil membuat krecek singkong dan sudah dipasarkan ke luar negeri dengan omset menggiurkan. SMK Negeri Bandar Pacitan, nikmatnya sip. Oleh karena itu, kami berharap melatih siswa untuk menjadi alumni-alumni yang mampu berwirausaha. Saya berharap bisa dikembangkan di SMK Negeri Bandar Pacitan. Sukses! Pada hari ini, Selasa 15 November 2022, sempat berkunjung ke ruang pamer SMK Negeri Donorojo, Kabupaten Pacitan. Kami bangga, termasuk baju yang saya pakai ini adalah produk SMK Negeri 1 Donorojo, Kabupaten Pacitan. Sukses! Bapak Wahid Wahyudi selanjutnya juga berkunjung ke sejumlah stand pameran SMK se-Kabupaten Pacitan yang digelar di SMK Negeri 2 Pacitan. Beliau mengapresiasi prestasi dan produk-produk unggulan yang dipamerkan. Selain itu, di SMK Negeri 2 Pacitan juga memiliki keunggulan jurusan agribisnis perikanan air tawar. Sehingga di sekolah lengkap diajarkan mulai pembibitan ikan hingga pemasaran ikan air tawar. Acara kemudian dilanjutkan dengan talkshow di SMK Negeri 2 Pacitan dengan narasumber utama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Wahid Wahyudi. Sebelum acara dilakukan, para siswa SMK Negeri 2 Pacitan unjuk kebolehan menari gambyong diiringi gamelan, dan para siswa juga menari tari eklek khas Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di acara Jatim Cerdas. Nah, untuk pemirsa JTV yang ada di sini dan juga ada di rumah, siang ini saya ditemani oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Wahid Wahyudi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya ditemani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Pacitan, Ibu India. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga ada Bapak Kabid Pembinaan SMK Provinsi Jawa Timur. Iya, Bapak Kurniawan Hari. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan juga tuan rumah Kepala Sekolah SMKN 2 Pacitan. Tepuk tangannya. Nah, ini Pak, di SMK 2 Pacitan ini, SMK Negeri Pacitan ini, itu kan kompetensi keahliannya tuh banyak, Pak. Terus akhirnya jumlah siswanya itu melimpah, Pak. Ada sekitar 1458 kalau nggak salah. Nah, ini kan nantinya akan mempersulit kalau penanganannya, pengelolaannya kurang baik, ini mempersulit kedudikan nantinya, Pak. Nah, ini antisipasinya bagaimana? Mohon petunjuk Pak Kadis. Saat ini itu kebijakan dari Kemendikbudristek adalah merdeka belajar. Bahkan di dalam kurikulum pun kurikulum merdeka. Jadi siswa diberikan kebebasan sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Yang senang karawitan silahkan karawitan, yang senang nari silahkan nari. Tadi ditunjukkan oleh
para siswa SMK Negeri 2 Pacitan ini. Dan tentu saya sering mengatakan untuk para kepala sekolah, jangan sebut SMK bila tidak ada kerjasama dengan dunia usaha, dunia kerja, dan dunia industri. Maka semua SMK itu proses pembelajarannya harus membangun link and match dengan Dudika. Supaya apa? Karena siswa dan industri itu seperti dua sisi mata uang. Dudika butuh tenaga kerja yang profesional, dan SMK lah yang menyiapkan tenaga yang profesional itu. Oleh karena itu, alumni-alumni SMK diupayakan adalah ada satu garis lurus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Dudika, termasuk juga kepala sekolah dan para guru serta siswa harus tajam membaca lingkungan agar di samping bisa menjadi karyawan juga bisa menjadi wirausahawan. Dan ini tadi sudah ditunjukkan di pameran-pameran, sudah banyak yang berstatus siswa tapi sudah berani berwirausaha. Ini luar biasa. Ya, keren. Pak Kurniawan sebagai Kepala Bidang Pembinaan, ini pembinaannya itu seperti apa Pak untuk siswa-siswa SMK ini Pak? Jadi seperti yang sudah disampaikan Bapak Kepala Dinas Pendidikan tadi, bahwa program kurikulum merdeka yang diajarkan di sekolah-sekolah ini itu mengarah kepada demand driven. Artinya jika dunia usaha, dunia industri membutuhkan tenaga misalkan yang handal di bidang pengelasan karbit, maka di sekolah diajarkan bagaimana menjadi tenaga ahli pengelasan karbit, bukan diajarkan tenaga ahli pengelasan katakanlah oleh listrik, nanti nggak ada pangsanya. Maka siswa ini boleh memilih dia expert di apa, menekuni yang apa, tidak perlu harus bisa semua. Guru-gurunya juga harus memperhatikan progres daripada keterampilan masing-masing siswanya. Itulah inti dari Merdeka Belajar. Terima kasih. Pembinaannya di itu tadi Pak ya. Dan jadi, spesifik per siswa. Spesifik per siswa. Sesuai passion, minat dan bakatnya Pak. Minat ya. dan bakatnya. Begitu ya. Dan ini akan lebih menarik lagi. Kita akan lanjut lagi Pak. Kita ada yang satu yang mau lewat ini. Tetap di Jatim Cerdas. Kembali lagi di Jatim Cerdas. Nah, Pak Kadis tadi kan sudah meresmikan nama hotel yang ada di SMK Negeri 2 Pacitan, karena memang di sini keunggulannya di perhotelan juga di perikanan Pak. Tadi sudah melihat-lihat, ini perkembangannya seperti apa Pak nantinya Pak? Mohon petunjuknya Pak Kadis. Jadi SMK Negeri 2 Pacitan ini memiliki Pace at Hotel yang tadi kami resmikan, dan alhamdulillah kami melihat para siswi perhotelan SMK Negeri 2 Pacitan ini sudah mampu memberikan pelayanan dengan prima, ruangan-ruangannya juga bersih, ditata dengan rapi, sehingga inilah yang disebut project based learning. Jadi orientasi pembelajaran kurikulum merdeka itu adalah project based learning. Jadi keberadaan hotel bagi siswa ini adalah salah satu penerapan project based learning, sehingga lulusannya nanti diharapkan sudah siap kerja. Nah, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Bambang, itu persiapannya terus mengajari siswa seperti itu, apakah ada insentif, maksudnya ada
yang kelas lebih gitu Pak, dari guru ke siswa. Terima kasih. Jadi belajar di SMK itu yang pertama kita kenal yang namanya industri. Jadi yang namanya 8+I itu kita lakukan. Yang pertama mulai dari kurikulum. Jadi kurikulum kita ini kita susun bersama dengan industri. Kemudian setelah itu gurunya juga harus belajar juga di industri. Kemudian ada PKL dan seterusnya. Sehingga kompetensi yang ada yang dipunyai oleh siswa itu sudah sama dengan industri. Makanya anak-anak yang ada di SMK 2 ini, yang terutama yang mereka sudah PKL selama kurang lebih 6 bulan, mereka kompetensinya insya Allah sudah siap untuk bekerja. Oh, sudah siap untuk bekerja. Apalagi di Pacitan ini kan kotanya pariwisata, terkenal dengan 1001 gua ya Pak ya. Nah, ini untuk Ibu India, bagaimana itu bisa penerapannya ke Kabupaten Pacitan? Kan Kabupaten Pacitan itu terkenal 1001 gua, artinya bukan goanya 1001 jumlahnya, tidak. Tapi tempat wisatanya banyak. Gitu. Jadi sangat tepat sekali Pak Bambang ini, SMK Negeri 2 Pacitan ini mengambil unggulan perhotelan. Nah, karena dari lingkungan itu kan mendukung. Nah, saya juga selalu menyarankan kepada semua kepala sekolah kerja sama dengan Dudika. Jangan pernah berhenti sampai di situ. Jadi satu sekolah itu kerjasama dengan Dudika itu puluhan, bahkan ada yang 100 lebih Dudika itu. Jadi dunia industri dan dunia usaha yang sudah link and match dengan SMK yang ada di Kabupaten Pacitan ini luar biasa ya. Bagaimana untuk ke sana? Saya selalu tekankan kepala sekolah, buat siswa ini mampu, bisa dipercaya. Nah, otomatis Dudi yang akan kita gandeng, yang akan menggandeng kita kan percaya. Jadi saya pikir tidak ada hal yang sulit untuk dilakukan. Tadi Pak Kadis sudah mencoba melihat kamar-kamarnya hotel, tadi gimana Pak? Apakah sudah standar di luar Pacitan lah, istilahnya standar yang bagus gitu Pak? Alhamdulillah, karena ini hotel tempat belajar, jadi ya disetting sebagai tempat belajar. Bagaimana seorang pegawai hotel itu bisa memerankan dirinya dengan baik, membuat penghuninya itu nyaman. Dan alhamdulillah tadi bagaimana keramahan petugas, yaitu siswa dari SMK Negeri 2 Pacitan ini sudah sangat baik. Bahkan tadi kami disambut dengan satu ruang kopi khas Pacitan, dan desainnya cukup bagus sehingga saya mengatakan ini di Pacitan kok serasa di Jakarta. Cukup bagus. Keren ya. Tadi standarnya sudah standar nasional ya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa JTV, tetap di Jatim Cerdas. Kembali lagi di Jatim Cerdas. Ya, ini semakin menarik ya, dan pemirsa di rumah atau di sini bisa mendapatkan informasi-informasi tentang SMK. Apalagi di Pacitan ini SMK Negeri 2 adalah menjadi SMK unggulan, bener Pak? Lah, Pak Kadis mohon petunjuk. Ini kan kalau siswa itu harus punya sertifikasi kompetensi, itu Pak. Itu sepenting apa itu Pak untuk siswa ini Pak? Jadi ada dua, ijazah dan sertifikasi kompetensi. Ijazah itu menandakan bahwa seseorang pernah belajar. Ya, jadi kalau ijazahnya itu SMA, itu menandakan bahwa dia pernah sekolah di SMA. Kalau ijazahnya SMK, itu sebagai bukti bahwa dia pernah belajar di SMK. Tetapi kompetensi keahliannya itu dibuktikan dengan sertifikasi. Kalau dia dari kompetensi
teknik kendaraan ringan misalnya, setingkat apa kompetensinya, apakah sudah memenuhi standar-standar yang ditentukan, itulah diberi kompetensi keahlian, sehingga dia harus mengikuti tes-tes, uji-uji untuk mengetahui tingkat kompetensinya siswa itu. Oh begitu Pak ya. Dan untuk Pak Kabid, untuk itu kan ada SMK unggulan dan juga ada pusat keunggulan. Nah, untuk menjadi SMK pusat unggulan itu bagaimana itu Pak? Jadi gini, SMK pusat keunggulan itu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Jadi ada pengusulannya, ada seleksinya, dan yang terakhir ada penetapannya. Namun seperti yang Pak pembawa acara sampaikan tadi, bagaimana untuk sekolah lain? Apakah tidak bisa menjadi unggulan? Ya sangat bisa. Tidak perlu menunggu SK Dirjen, tidak perlu menunggu SK Kemendikbud. Kalau mau menjadi unggulan, ya bisa terbang dengan sendirinya. Asal itu semua harus diikuti oleh seluruh komponen di dalam sekolah tersebut. Mindset harus berubah, harus menyatakan dirinya ini unggul. Kalau sudah unggul tuh ya jangan unggul sendiri, tapi harus mau berbagi, sharing best practice, mengajak teman-temannya untuk menjadi unggul juga. Nah, untuk Pak Kepala Sekolah, untuk mempertahankan prestasi yang sedemikian bagusnya itu bagaimana Pak strateginya Pak ke depannya di SMK Negeri 2 Pacitan? Oke, saya lanjutkan bahwa tadi salah satu syarat menjadi SMK pusat keunggulan, kita harus juga menularkan kepada sekolah yang lain, tetapi minimal kepada jurusan yang lain. Oleh karena itu di SMK 2 ini tahun 2022 kita yang masuk SMK pusat keunggulan itu program jurusan di perhotelan. Oleh karena itu langkah berikutnya bagaimana kita menularkan proses keunggulan-keunggulan tadi kepada jurusan-jurusan yang lain. Itu. Jadi ada kewajiban untuk menularkan segala sesuatunya, termasuk di pembelajarannya harus berbasis industri, itu harus kita tularkan kepada jurusan yang ada di sekolah itu minimal. Pak Kadis, mohon petunjuk ini untuk pemirsa GTV yang ada di rumah, mungkin yang anaknya itu ingin dimasukkan SMK itu biar nggak ragu-ragu lagi gitu Pak. Mohon petunjuknya Pak. Ya, SMK itu lahir memang dulu embrionya adalah STM dan SEMEA. Tetapi SMK sekarang itu sudah sangat berbeda dengan STM dan SEMEA yang dulu ada. Sekarang sudah luar biasa. Bahkan karena kompetensi keahlian tingkat menengah itu sangat dibutuhkan oleh Dudika, maka Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa di dalam rencana pembangunan jangka menengahnya di Jawa Timur ini ditargetkan 70% SMK, 30% SMA. Dan lulusan SMK sekarang ini karena memiliki kompetensi keahlian, maka apabila dia ingin bekerja sebagai karyawan, dia punya ijazah dan punya sertifikasi. Kalau dia ingin berwirausaha, dia punya kompetensi keahlian, plus punya ilmu kewirausahaan. Kalau dia ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, sekarang banyak perguruan tinggi yang membuka jurusan vokasi, ya, sehingga mau bekerja, mau berwirausaha, mau melanjutkan ke perguruan tinggi, semua pintu ada. Dan sekarang Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa sudah menulis surat kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo agar siswa SMK juga bisa mendaftar di Akpol, juga bisa mendaftar di Akmil, bisa mendaftar di AAL, bisa mendaftar di AAU.
Karena di Akpol maupun di Akademi TNI Darat Laut Udara itu juga membutuhkan kompetensi keahlian yang dimiliki oleh siswa-siswi SMK. Wah, keren sekali ya. Tapi karena waktu kita sudah habis ya, informasi yang sudah Anda peroleh ini bisa menjadi masukan dan nantinya akan menjadi lebih baik. Terima kasih untuk Bapak Kadis dan Bapak Kabid dan juga Bapak Kepala Sekolah dan juga Bu India sebagai Kepala Cabang di Kabupaten Pacitan. Dan terima kasih untuk semuanya. Tetap saksikan Jatim Cerdas.